Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sajid as-salihin wa bi'ulumikum fid darain amin ila an wa qala radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-ta'imu syakir bimanzilati as-sha'imi sabir. Artinya bermula pahala orang yang makan yang syukur itu pada menempati pahala orang yang puasa yang sabar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, yunadi yawmal qiyamah liyaqumil hammadun fayaqumu zumratun fayunsabu lahum liwa fayadkhuluna al-jannah. Qila wa manil hammadun? Qala alladhina yashkuruna Allah ta'ala ala kulli halin. Sebelum kita menjelaskan apa yang disampaikan oleh muallif dalam kitab beliau, sebagaimana kita paham dan ketahui bersama bahwa malam hari ini kita sudah ada di dalam bulan Dzulhijjah. Tepatnya malam hari ini adalah malam yang kedua daripada bulan Dzulhijjah, atau dalam bahasa agama disebutnya kemudian saat-saat ini dan beberapa waktu yang akan datang Asyrul Awail min Syahri Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi mulai malam kemarin, malam ini dan malam-malam seterusnya sampai 10 malam nanti di bulan Dzulhijjah sampai malam Idul Qurban atau malam Idul Adha, itu disebutnya Asyrul Awail, malam 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kata Allah, walayalin ashr wasyaf'i wal watr, dan demi malam-malam yang 10, wasyaf'i wal watr, baik malam genap ataupun malam ganjil. Sebahagian ulama menafsirkan yang dimaksud oleh Allah demi malam-malam yang 10, baik malam genap ataupun malam ganjil, adalah malam-malam dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu sesuatu yang mulia. Jadi ketahuilah saat-saat ini kita sedang berada di waktu-waktu yang istimewa, di waktu-waktu yang mulia dari semua perjalanan waktu yang kita lalui. Jangan sia-siakan, jangan sampai dilewatkan dengan amal kebaikan. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah bersabda, kata Nabi, ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamil 'ashr Dzulhijjah. Qalu walal jihad fi sabilillah, qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Hadits sahih riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah pernah bersabda, kata beliau, tidak ada dari waktu-waktu yang apabila dilakukan amal-amal saleh, amal ketaatan, amal ibadah di dalamnya yang lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. Maksudnya adalah hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi amalan yang dikerjakan, kebaikan, ketaatan, ibadah yang dikerjakan mulai malam kemarin, malam ini dan seterusnya sampai nanti malam Idul Adha, itu adalah amalan ibadah-ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Sampai dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitab Zadul Ma'ad bahwa siangnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama dari siangnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan malamnya 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih utama daripada
sampai Nabi mengatakan tidak ada amalan ibadah yang paling dicintai oleh Allah kecuali dilakukan di hari-hari saat ini. Sahabat mendengar itu nanya kepada Nabi, qila, ditanya oleh sahabat, walal jihad fisabilillah, sekalipun kalau dibandingkan dengan orang yang pergi perang di jalan Allah. Kata Nabi, walal jihad fisabilillah, sekalipun dibandingkan dengan orang yang perang di jalan Allah, maka lebih hebat orang yang beramal 10 hari amal bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali yang bisa menyamai rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, seseorang yang dia berangkat perang dengan dirinya, wa malihi, dibawanya semua hartanya ke medan perang fisabilillah li'i'la'i kalimatillah, falam yarji' min dzalika bisyai', dan dia tidak pulang sesuatu, baik dirinya hartanya habis semua kemudian di medan perang, baru bisa menyamai amalan ketaatan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Artinya orangnya mati hartanya habis, di bawahnya kemudian jihad di jalan Allah, masih lebih baru bisa sebanding dengan amalan-amalan ketaatan dan ibadah-ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mumpung kita diberi nikmat umur, sehat, afiat, kemudian azamkan, dekatkan, niatkan di hati kita, isi waktu-waktu ini dengan ketaatan ibadah kepada Allah. Apa yang kita mampu, apa yang kita ringan, yang ringan puasa-puasa, yang ringan baca Al-Quran, yang ringan baca salawat-salawat, yang ringan salat sunnah. Masing-masing kita punya kesenangan dan keringanan hati masing-masing dalam urusan ibadah. Mudah-mudahan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Gak panjang waktunya, 10 hari ini gak akan terasa. Apalagi kita sibuk dengan segala urusan dunia, gak akan terasa sehari, nanti kemudian tiba-tiba hidup mata saja, selesai sudah waktunya. Manfaatkan, diberi Allah nikmat umur, masih sampai ketemu saat ini lagi, masih ketemu malam ini. Niatkan duduknya kita i'tikaf di masjid di malam ini, ya Allah, sengaja duduk i'tikaf di masjid untuk niat untuk memakmurkan, mensyiarkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jangan ditinggal kemudian. Khususnya sholat berjamaah Isya dan subuh. Kenapa? Baru sama amalannya dengan orang yang berangkat perang dan dia syahid di medan perang, hartanya habis dibawa untuk perang. Ya. Kita kan gak ada perang kan, gak ada jihad yang kemudian spesifik urusan perang melawan orang-orang kafir. Kalau ada pun kita belum tentu lagi mau. Bawa harta, bawa diri habis, tapi Allah istimewakan umatnya Rasulullah. Allah lebihkan umatnya Rasulullah, ada amalan yang bahkan kemudian sama dengan orang yang berangkat perang di jalan Allah sampai syahid dan hartanya habis. Apa itu? Dia manfaatkan waktu, diberi Allah nikmat sampai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tinggal beberapa hari, bukan tinggal beberapa hari, masih punya beberapa hari lagi. Ya, masih punya beberapa hari lagi. Niatkan betul-betul, kemudian azamkan betul-betul. Ini kesempatan kita untuk memperbaiki amalan ibadah kita di hadapan Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan kullu hasanatin bi'asyri amsalha ila 700 dhifin. Kata Nabi, setiap satu amalan kebaikan itu dibalas mulai dari 10 sampai 700. Jadi setiap kita melakukan ibadah, satu kebaikan, satu ketaatan, satu yang kita lakukan, Allah siapkan balasan bukan 1 tapi 10 sampai 700. Jadi bisa 10, bisa 20, bisa 30, bisa 100, bisa 200, 500, bisa 700. Nah, dijelaskan oleh para ulama, salah satu amalan yang satu dibalas 700 adalah amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah saat ini. Jadi amalan-amalan ibadah saat ini bukan satu dibalas 10, tapi satu dibalas 700. Itu hadisnya Nabi, kullu hasanatin bi'asyri amsalha ila 70 mi'atin dhifin. Yang 70 mi'atin dhifin itu 700 kali lipat, itu di antaranya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Mudah-mudahan mendengar kita ini adalah bahagian dari ketukan ilahiyah
bahwa Allah ingin kita yang termasuk orang yang memakmurkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Niatkan di dalam hati, kemudian yang ringannya sedekah, yang ringannya kemudian puasa, silahkan puasa, yang ringannya baca Al-Quran silahkan. Kalau masalah amalan-amalan khusus nanti banyak aja yang share di YouTube, di Facebook, di WhatsApp, ya kan? Di banyak aja, kadang-kadang yang share juga gak ngamalin, dia nge-share doang. Ya. Niat insyaallah ya. Mudah-mudahan taufik hidayah oleh Allah. 10 hari itu cepat, 10 hari itu waktunya cepat. Nah itu sekedar kemudian mengingatkan saja, mudah-mudahan jadi amalan saleh buat kita semuanya. Yuk kita teruskan pelajarannya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Nabi, "At-ta'imu syakir bi manzilati as-sha'im as-sabir." Nanti Rasulullah menjadi kita. Kata Nabi, "At-ta'imu syakir," orang yang makan dalam keadaan bersyukur, bi manzilati as-sha'im as-sabir, itu pahalanya menempati pahala orang yang puasa yang dia sabar. Artinya dahulu sama-sama pahala, atau sama dengannya lagi, paham benar-benar sama-sama baik. Ya, jadi orang makan syukur, ini orang lapar, lalu karena lapar dia sabar, dia puasa. Ya kan? Ini orang lapar, ini orang satu makan karena alhamdulillah diberi keluasan kelapangan rezeki oleh Allah. Sambil makan sambil syukur dia, ketika makan bersyukur dia bisa diberi nikmat makan oleh Allah. Yang satu kemudian diberi Allah ujian bala, kemudian kesempitan rezeki sampai alhamdulillah dan bisa makan. Cuma dia sabar, lalu dia berniat puasa. Ini puasa sabar, ini makan syukur. Dua-duanya sama kemudian dalam pahala yang besar. Dengan kata lain, dua-duanya sama-sama baik. Itu dulu ya, paham sama-sama dulu ya. Dua-duanya sama-sama baik. Tapi jangan sampai salah memaham hadis ini. Nanti begitu Ramadan, orang puasa dia makan. Tanya kenapa dia makan? Saya kaji malam Kamis di Nurul Jannah, katanya orang yang makan yang syukur sama pahalanya dengan orang puasa yang sabar. Ya sudah. Ya, itu bukan. Itu kalau puasa Ramadan itu hukumnya ini maksudnya jangan sampai salah paham. Maksudnya orang yang kemudian dia diberi ujian bala oleh Allah kesempitan rezeki sampai dia nggak bisa makan, lalu dia memilih untuk puasa. Bukan Ramadan lah ya, jangan sampai salah paham. Nanti kemudian penantang petenteng kan, saya makan Ramadan syukur dari mana makan Ramadan? Mungkin makan Ramadan berpuasa syukur kan? Nah, ingat ya, ini makan karena diberi Allah nikmat, lalu dia syukur. Ini diberi Allah ujian, bala, musibah, lapar dia, lalu puasa, dia sabar. Kata Nabi bimanzilah, sama dua-duanya. Makna sama di sini adalah sama-sama dalam pahala yang besar, sama-sama baik. Sekarang baik itu apa? Penilaian, ya kan, ada baik, ada buruk. Ini Nabi mengatakan, saya ulang lagi, yang diberi nikmat makan lalu makan dan syukur sama kemudian dengan orang yang dia dipuji bala oleh Allah sampai kelaparan lalu dia puasa karena sabarnya, maka dua-duanya sama-sama baik. Ya, ini udah harus paham dulu. Sekarang kalau kita begini misalnya, ada orang makan lalu dia nggak syukur, diberi Allah nikmat dia nggak bersyukur. Ada orang diberi Allah kemudian ujian bala kelaparan dia nggak sabar. Berarti dua-duanya sama-sama iya. Satu makan syukur baik sama dengan baik, sama-sama baik dengan orang yang diuji lalu kemudian kelaparan dan dia puasa sabar, sama-sama baik. Satu makan nggak syukur dengan nikmat makan, satu kemudian kelaparan dan sabar dengan ujian musibah kekurangan ini, kemudian dua-duanya sama-sama padahal sama-sama makan, sama-sama lapar. Saya balik lagi begini, satu makan dan dia syukur dengan nikmat makan itu,
Yang kedua, dia kemudian ada orang diuji di dalam musibah, kekurangan, kelaparan, dia nggak sabar. Mana yang baik? Makan syukur. Ada orang kemudian makan tidak bersyukur, lalu ada orang diuji dengan musibah, kelaparan, kekurangan, lalu dia sabar. Mana yang baik? Yang kekurangan ya. Padahal statusnya berubah nggak? Satu makan, satu nggak makan, satu makan, satu nggak makan, satu makan, satu nggak makan, satu makan, satu nggak makan. Itu nggak berubah kan? Yang berubah apanya? Dia syukur atau dia sabar? Saya tanya sekarang, berarti yang menentukan baik dan buruknya kita apakah karena kita makan atau karena kita kelaparan? Bukan. Yang menentukan baik dan buruknya kita apakah kita syukur diberi nikmat atau sabar di saat ditimpa pada musibah. Ada orang makan syukur baik kata Rasulullah. Orang kelaparan sabar puasa baik kata Rasulullah. Ada orang makan gak syukur gak baik kata Nabi. Ada orang kemudian kelaparan gak sabar gak baik kata Nabi. Ada orang kemudian makan syukur baik kata Nabi. Ada orang kemudian kelaparan gak sabar gak baik kata Nabi. Ternyata makan dan lapar itu bukan ukuran baik dan buruk, tapi apakah kita syukur ketika diberi nikmat, apakah kita sabar saat ditimpa bala, itulah ukuran baik dan paham dan ya. Ini penilaian. Rasulullah mengajari kita bagaimana menilai. Seakan-akan Rasulullah pengen ngomong begini, makan itu belum tentu lebih baik dari orang yang kelaparan, atau sebaliknya, orang yang lapar itu belum tentu lebih hebat dari orang yang makan. Paham dulu sini ya. Sekarang begini, hidup ini cuma Allah menjadikan dalam hidup ini segala sesuatu pasti berpasang. Ada makan, ada lapar, ada susah, ada kaya, ada. Lapar dan makan itu hanya perwakilan. Artinya Nabi mencontohkan kalau makan syukur ya baik, kalau lapar ya sabar ya baik. Artinya lagi, kalau senang diberi nikmat syukur ya baik, kalau kemudian susah lagi ditimpa bala sabar ya baik. Kalau diberi nikmat kaya syukur ya baik, kalau ditimpa kesusahan kemiskinan, diuji dengan kemiskinan ya sabar ya baik. Yang sehat syukur yang sakit sabar baik. Berarti Rasulullah mengajari penilaian apa? Bahwa baik dan buruk itu bukan dilihat apakah dia lapar atau kenyang, apakah dia lagi senang apa susah, apakah dia orang kaya atau orang miskin, apakah dia orang sehat atau orang sakit. Berarti Rasulullah mengajari kita menilai baik dan buruk itu apakah kita syukur diberi nikmat ataukah kita sabar ditimpa bala musibah. Berarti ini penilaian siapa? Rasul. Kalau Rasulullah yang menilai begini, berarti penilaian Allah, ya kan? Berarti kalau dalam penilaian Allah, dalam penilaian Rasulullah, orang yang hebat, orang yang baik itu belum tentu kalau dia makan, dan orang jelek itu belum tentu kalau dia lapar. Dalam penilaian Allah, dalam penilaian Rasulullah,